Shalom Jemaat PCC, selamat pagi. Kembali lagi kita berada di doa pagi pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama sembah Tuhan. Mari bawa hatimu, naikkan pujianmu, syukurmu, pengagungan bagi Tuhan. Mari angkat suaramu lebih lagi. Mari tinggikan Tuhan, agungkan namanya. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Sebab Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan syukur, pujian, pengagungan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Tuhan yang teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah, sembah, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, disembah. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami naikkan pengagungan bagi-Mu. Naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi-Mu, hormat bagi
sembah Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Rabba Shakarabaya, Rabba Shakarapatakara, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dan dipuji. Kau dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Layak-layak diagungkan dan disembah Tuhan. Kami naikkan syukur pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi
Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. 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 Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Segala kemuliaan, segala syukur, pengagungan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau yang melihat isi hati kami, Engkau yang melihat ucapan syukur kami, dan kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika pada pagi hari ini kami mau juga mendengar sebagian dari firman-Mu ya Bapa, berbicaralah pada kami semua ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Kau yang nyatakan isi hati-Mu kepada kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus. Shalom. Kita akan mendengarkan sedikit renungan singkat pada pagi hari ini. Nah saudara, pagi ini temanya adalah tentang kemuliaan Tuhan. Mari kita langsung baca di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat yang ke-40 berbunyi demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah saudara, pada kejadian ini Maria dan Marta merasa Yesus sudah terlambat datangnya. Sehingga ketika Yesus datang, Lazarus sudah dimasukkan di dalam kubur kurang lebih selama 4 hari. Nah saudara, karena merasa terlambat, kemudian mereka mendengar Yesus berkata demikian, jika engkau percaya. Nah saudara, percaya itu bukan satu pekerjaan yang mudah.
Terlebih kalau percaya untuk sesuatu hal yang menurut pandangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, atau tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Misalnya begini gampangnya, kita harus datang ke satu tempat, tetapi di tempat itu sedang hujan deras sekali. Tapi karena kita diminta untuk tetap percaya, udah berangkat aja sampai di tempat ini nanti cuaca akan terang. Secara refleks kita akan berkata, nanti aja saya akan berangkat kalau cuaca sudah terang. Saya akan berangkat dari sini menuju ke tempat yang kita tuju. Nah, kenapa demikian, saudara? Karena kita melihat sendiri sesungguhnya hujan masih lebat. Sehingga kita kurang percaya kalau kita harus berangkat, kemudian sampai di sana kondisinya sudah terang benderang. Nah, saudara, hal inilah dimaksud dengan percaya yang tidak mudah. Tapi firman Tuhan mengatakan kata percaya di dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah pistewo, yang artinya adalah menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, bahkan lebih daripada itu, kita meyakini disertai dengan tindakan. Nah, saudara, kalau kita melihat ini berarti pada waktu Yohanes 11 ayat 39 dikatakan, jika engkau percaya, kita melihat Yohanes bahwa waktu Maria Marta itu datang melihat Yesus dan sudah terlambat, Maria seharusnya, kalau Yesus berkata, jika engkau percaya, Maria harusnya berkata, aku percaya penuh kepada engkau Tuhan. Walaupun yang nyatanya Lazarus sudah 4 hari ada di kubur. Tetapi kita melihat, coba, apa yang dikatakan oleh Marta dalam Yohanes 11 ayat yang ke-39. Nah, Marta katanya demikian, Maria dan Marta. Kata Yesus, angkat batu itu. Ya, Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, saudara, ini dengan bahasa lainnya saya katakan seperti ini. Aduh Tuhan, ya kalau dibuka batu itu tidak mungkin toh. Kalau dibuka, tubuh Lazarus sudah hancur dan sudah berbau karena dia sudah mati 4 hari lalu. Nah, ini kalau secara logika dan pemikiran manusia, maka kalau berani membuka kubur yang sudah 4 hari orang itu meninggal, memang situasinya bisa sangat tidak enak dan mengerikan karena bisa jadi tubuhnya sudah rusak dan baunya sangat busuk sekali. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi kemudian ketika batu itu digulingkan dari kubur betul-betul, yang didapatkan bukan tubuh Lazarus yang sudah hancur, yang sudah rusak dan berbau busuk, tetapi sebaliknya, justru yang muncul adalah Lazarus yang bangun, bangkit, berjalan dan hidup kembali. Dan hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya di tempat itu. Nah saudara, ketika mujizat itu terjadi, seperti Tuhan katakan di dalam Yohanes 11:40, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, saudara, ketika kita menaruh percaya penuh kepada Tuhan dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun, maka apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, kita wajib benar-benar percaya penuh kepada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah saudara, mujizat itu adalah salah satu wujud dari pernyataan kemuliaan Allah. Mujizat bukan hanya sekedar kita melihat suatu perubahan yang terjadi. Mujizat bukan hanya sekedar jawaban doa yang kita naikkan. Namun mujizat adalah sesuatu yang kita lihat kemuliaan Allah nyata di dalam hidup kita. Jadi ketika mujizat dinyatakan, kita akan melihat dan menikmati kemuliaan Allah. Nah sekarang lebih mudahnya lagi begini saudara, suatu kali kita punya teman, nah ketika kita bertemu dengan teman kita, tiba-tiba dia itu sesak nafas, dia dadanya sesak, mulai susah bernafas dan pingsan, padahal baru saja jalan-jalan rekreasi karena hari libur. Tiba-tiba karena kejadian begitu cepat, secepatnya dia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun ketika sampai di rumah sakit, kemudian dokter mengatakan bahwa teman kita ini mengalami sakit jantung. Dan melalui pemeriksaan lebih lanjut lagi ditemukan bahwa kondisinya mengalami komplikasi yang kompleks. Dokter sudah hopeless,
tidak ada harapan lagi. Dokter sudah angkat tangan. Segala daya upaya yang bisa dilakukan sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ya. Tetapi tiba-tiba pada hari yang ke-11, teman kita ini bangkit, bangun, sadar, dan duduk. Semua selang-selang yang ada, tabung-tabung yang ada dilepas semua, dicabut semua. Dia mendadak sudah kondisi normal, pulih, seperti orang yang sudah sempurna kembali. Tidak seperti orang yang sudah koma selama 10 hari. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, pasti kita bilang, oh ini mujizat. Pasti kita bersyukur dan berterima kasih. Tapi tahukah saudara, di balik semua itu, seperti yang Tuhan Yesus katakan, pasti kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui mujizat yang ada. Jadi sehebat-hebatnya ilmu kedokteran yang canggih, besarnya keuangan kita atau kekayaan kita, tetap semua ada batasnya. Tetapi kalau mujizat dinyatakan, maka kemuliaan Allah akan nyata dalam hidup kita. Tidak ada mujizat tanpa kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengahnya. Seperti yang Yesus katakan di dalam kisah Lazarus ini. Karena penekanan Yesus adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan, dan di situ ada mujizat. Artinya, kalau kita fokusnya bukan hanya mujizat, tapi merindukan kemuliaan Allah dinyatakan, kemuliaan Allah itu akan membawa kita pada mujizat hari demi hari. Waktu-waktu kita dilalui bersama dengan mujizat dan mujizat yang terjadi karena kita selalu merindukan kemuliaan Allah dinyatakan. Kita akan mengalami mujizat Tuhan asal kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ragu, tidak setengah-setengah, misalnya hari ini ragu, besoknya percaya, besoknya tidak yakin, besoknya yakin, itu yang mana setengah-setengah. Kita harus percaya penuh seperti pisteo tadi. Maka ketika kita pisteo percaya penuh kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan kita akan menikmati melalui mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Nah saudara, pagi ini kiranya kita bisa dikuatkan satu hal yang kita ingat bahwa ketika kita dalam kondisi sesulit apapun, seberat apapun, serumit apapun, kita merindukan ada mujizat, kita fokuskan utama melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita rindu seperti yang dialami tadi, Yesus berkata, maka kemuliaanku akan dicurahkan, kemuliaanku akan dinyatakan. Maka kita akan menikmati kemuliaan itu melalui mujizat-mujizat yang dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Sangat simpel, kita nikmati kemuliaan Tuhan melalui mujizat yang Tuhan berikan. Tuhan pasti siapkan yang terbaik bagi kita. Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Pastikan hidup saudara dan saya semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau saudara butuh dibantu doa, kita akan berdoa sama-sama, angkat tanganmu di tempatmu yang ada. Sekali lagi kita nyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sembah Dia, nyanyikan lagu pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan.
kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya lalaramas syakalaralawas. Terima kasih Allah Roh Kudus, pagi ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat tangan ini, yang membutuhkan bantuan doa. Kami berdoa biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka melalui mujizat-mujizat yang terus dirasakan dalam hidup mereka. Hari demi hari mereka boleh merasakan tangan Tuhan menyediakan, tangan Tuhan mempersiapkan mujizat yang terindah yang mereka boleh alami dalam hidup mereka. Di tengah situasi yang tidak mungkin, situasi yang mustahil, Engkau tetap bekerja. Ketika kami tetap percaya penuh kepada Tuhan, pistio kepada Engkau, maka Engkau akan mengerjakan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami melalui mujizat yang Kau berikan, Kau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami sambut pagi ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.